Ya baik, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Disisakan, kelas 3E D4 Manajemen Perusahaan, NIM 2323712181. Ya baik, di sini saya akan melakukan sebuah penelitian terhadap kasus penjualan terhadap toko-toko, pasar, ataupun pada kios. Dengan tujuan untuk memenuhi tugas saya, yaitu pada mata kuliah manajemen penjualan. Dimana untuk mencari satu produk di sekitar kita yang cara penjualannya itu perlu diubah. Dan sekarang saya sudah berada di kiosnya Mama Marta, yang dimana kios Mama Marta ini bermodalkan 5 juta. Di sini saya dapat melihat bahwa di kios Mama Marta ini ada beberapa peluang dan juga ada juga tantangan. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, perlu diketahui bersama bahwa saya sudah diberi izin atau diberi akses oleh Mama Marta sendiri untuk mengambil gambar atau cuplikan video semata-mata untuk kebutuhan tugas kuliah. Nah, peluang yang saya lihat dari kios Mama Marta ini, yaitu Mama Marta ini memiliki pelayanan atau servis yang baik. Jadi, tanpa saya bertanya kepada Mama Marta, saya juga sudah bertanya oleh masyarakat sekitar yang sering beli atau sebagai konsumen di sini, bertanya bahwa pelayanan Mama Marta itu sangat baik, dikatakan sangat baik. Peluang yang kedua ialah modal yang relatif kecil, yaitu bermodalkan 5 juta, namun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini itu ada banyak produk yang Mama Marta jual atau Mama Marta sediakan. Ada sembako, yaitu ada minyak goreng di sana, ada telur, ada tepung, ada beras, dan juga ada gula, kopi. Kemudian ada beberapa biskuit, dan di sini kebanyakannya ada snack atau makan ringan untuk anak-anak. Dan perlu kita tahu bersama juga bahwa kios Mama Marta ini lumayan sempit, bisa dikatakan sempit, dikarenakan ruangan atau bangunan kios ini hanya berukuran 3x6. Sehingga kita bisa melihat bersama bahwa tempatnya lumayan sempit dan barang-barangnya juga tidak begitu banyak, karena modalnya hanya 5 juta. Kemudian saya sudah bertanya juga kepada Mama Marta bahwa di kios Mama Marta ini cukup ramai. Dalam konsep penjualan ada beberapa hal atau beberapa poin yang perlu kita fokuskan dalam kita menjual sesuatu atau menjual produk, yaitu yang pertama, tempat. Nah, tadi di awal yang sudah saya katakan bahwa di kios Mama Marta ini ada di sebuah perkampungan, bisa dikatakan bahwa tempatnya tidak begitu strategis, di mana masyarakat atau konsumen di sini tidak begitu banyak, sehingga kita bisa katakan bahwa laba atau keuntungan yang didapat Mama Marta kurang memenuhi standar. Baik, kemudian pada poin yang kedua ialah produk yang bisa kita lihat di sini yang tadi saya sudah jelaskan. Ada beberapa sembako dan juga snack-snack, kemudian beberapa camilan. Namun produknya sedikit tapi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini yang membuat saya berpikir bahwa meskipun kios Mama Marta ini bermodalkan 5 juta, tetapi bisa memiliki peluang untuk menghasilkan laba, untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian poin yang ketiga ialah price atau harga. Di sini saya sudah bertanya juga kepada Mama Marta, sudah disampaikan Mama Marta bahwa produk-produk yang dijual ini cukup ekonomis atau dapat terjangkau, harga-harganya dapat dijangkau oleh masyarakat atau konsumen yang biasanya membeli di kios Mama Marta ini. Jadi kalau soal harga aman. Kemudian pada poin yang ke berikut ialah promosi atau iklan. Nah, di sini juga sudah bertanya kepada Mama Marta apakah selain Mama Marta berjualan seperti ini, apakah Mama Marta pernah melakukan promosi baik secara langsung atau online. Dan ini perlu kita ketahui bersama, Mama Marta ini sudah cukup tua, dan Mama Marta ini tidak begitu tahu tentang dunia online, tentang media sosial. Jadi kalau mengenai promosi di media sosial, promosi online seperti itu, otomatis Mama Marta itu kurang update tentang itu. Jadi kalau tentang promosi, apalagi dengan keadaan kios Mama Marta yang dikatakan kios kecil, kios mini, bermodalkan 5 juta, itu kalau mengenai promosi, otomatis kebanyakan itu hanya diketahui oleh masyarakat sekitar, oleh tetangga sekitar, sebagai konsumen tetap, dan juga paling enggak di perkampungan sebelah begitu. Nah, dari peluang-peluang yang ada, yang sudah tadi saya sebutkan, ialah harga-harga yang ekonomis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen di sini. Kemudian pelayanan Mama Marta yang dikatakan sangat baik, ya, dikatakan sangat baik. Ada juga tantangan.
Nah, mengapa disebut ada tantangan? Nah, tantangannya itu yang pertama, tempat. Tadi dikatakan bahwa kios Mama Marta ini di sebuah perkampungan. Nah, karena sedikit atau minimnya masyarakat, artinya bahwa tempatnya kurang strategis karena minimnya masyarakat atau konsumen di sini. Seperti itu. Nah, dari beberapa poin tersebut itu sangat mempengaruhi penjualan, sangat mempengaruhi sebuah kios, toko, pasar, maupun mall-mall dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai penjual, kita perlu memperhatikan poin-poin tersebut, baik dari promosi, tempat, produk, price, service, pelayanan, seperti itu. Kita harus memperhatikan karena dari beberapa poin tadi itu dapat menunjang atau dapat mendukung apa yang kita jual atau apa yang kita usahakan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang berikut solusi atau saran untuk kios Mama Marta ini, yaitu yang pertama, adanya perluasan tempat atau membangun gedung yang baru atau yang lebih luas agar tidak begitu sempit. Kemudian penambahan modal untuk membeli produk-produk lain. Kemudian penambahan produk-produk yang lain yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat juga. Kebetulan pada hari-hari seperti ini, pada musim panas, otomatis yang dibutuhkan pasar atau target kita, masyarakat kita, otomatis es atau yang segar-segar seperti itu. Jadi dalam sebuah kios kita membutuhkan kulkas untuk menjual minuman atau sebagainya. Sehingga sebagai penjual kita juga harus pintar-pintar melihat peluang, kita juga harus pintar-pintar melihat target, kita juga harus pintar-pintar melihat pasar, sehingga kita tidak berjual dengan seenaknya saja. Kita berjualan menggunakan inovasi dan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi kesimpulannya ialah dari kios Mama Marta ini meski kecil, kemudian bermodalkan 5 juta, dapat kita ubah dengan poin-poin yang tadi, ialah memperluas tempat, kemudian menambah modal, menambah produk-produk yang lain, yaitu dengan melihat peluang atau pasar, seperti itu. Sehingga kedepannya kios Mama Marta ini dapat berkembang, dapat maju, dan Mama Marta juga lebih sejahtera dengan apa yang Mama Marta dapat. Kemudian mengenai dengan lokasi atau tempat yang tidak atau kurang strategis ini, solusi atau sarannya ialah yang pertama-tama kita perbesar dulu ruangan atau bangunannya, kemudian kita tambah modalnya lagi, kita perbanyak produk, kemudian kalau sudah berkembang pesat barulah kita membangun atau membuka cabang di kota boleh, atau dekat sekolah, atau di mana-mana yang dapat menjangkau target atau menjangkau masyarakat, seperti itu. Selain tantangan yang sudah saya jelaskan dan juga peluang-peluang dari toko dari kios Mama Marta ini, yang perlu kita ada satu yang saya lupa, yang perlu kita waspadai juga ialah persaingan. Nah, meskipun di perkampungan kita juga harus waspada terhadap itu. Ketika ada tetangga atau ada orang lain yang ingin membuka usaha kios seperti Mama Marta, tapi modalnya itu lebih besar Mama Marta dan pelayanannya juga baik, dia juga pintar-pintar melihat peluang, melihat ini. Jadi itu akan menjadi masalah atau tantangan juga untuk Mama Marta. Nah, apa solusinya? Solusinya ialah Mama Marta harus lebih membaca peluang lagi, yaitu dengan tadi bahwa saya sudah singgung bahwa memperluas kios ini, kemudian menambah modal, memperbanyak produk-produk, kemudian karena pada dasarnya Mama Marta sudah memiliki service atau pelayanan yang baik kepada konsumen atau masyarakat, otomatis ketika Mama Marta lebih memperbesar kios ini, masyarakat atau konsumen tetangga di sekitar sini akan tetap membeli di kios Mama Marta, dikarenakan Mama Marta sudah menjadi penjual yang baik, yang melayani dan mampu. Ya baik, mungkin sekian dari video ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dapat membuat saya memperoleh nilai yang baik. Terima kasih. Salam.